Beda, tetapi kami tahu bahwa kami satu dalam tubuh Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah kepala kami dan kami adalah tubuh. Yang masing-masing satu bekerja di dalam satu tubuh, di dalam satu ladang, di dalam ladang Yesus Kristus. Itulah Tuhan, kami saling mengasihi dan saling mendoakan satu yang lain. Karena kami Tuhan berasal dari satu tubuh, berasal dari satu tempat. Itulah surga Bapa yang baik. Dan juga nama kami Tuhan ada tertulis di dalam satu kitab. Itulah kitab kehidupan anak domba Allah. Dan Engkau Tuhan sudah menuliskan nama kami dalam kitab-Mu sebelum asal dunia ada. Dan kami Tuhan dulu sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata kepada Ayub. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan kembali ke suatu tempat yang Kau sediakan bagi kami. Mana kami Tuhan sedang berjalan di muka bumi, sedang mengambil waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bekerja di bumi ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kudus, untuk melakukan tugas. Sebab tugas Tuhan dulu Engkau sudah menyediakan bagi kami, untuk supaya dikerjakan oleh mempelai wanita, untuk supaya dikerjakan oleh orang-orang percaya Tuhan. Pada zaman Nabi dan Rasul sampai akhir zaman ini. Itulah sebabnya Tuhan Engkau selalu menyediakan makanan rohani pada musimnya. Engkau menyediakan firman Tuhan untuk dikerjakan oleh umat-Mu. Itulah umat pilihan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa di suatu saat nanti kami akan memiliki satu bahasa. Itu adalah bahasa roh, bahasa Yesus Kristus, bahasa Allah yang kekal. Haleluya. Dan satu dengan yang lain akan sama-sama mengerti. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Melkisedek, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kami tahu bahwa Engkau adalah satu Tuhan. Tidak ada raja di atas segala raja selain daripada Engkau. Tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan selain daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami, yang memiliki Tuhan orang-orang percaya di akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu akan mengurapikan, mengajar kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, di mana reaksi kita, di mana pemikiran kita, di mana tindakan kita yang ke zaman ini akan selalu berbuat atau melakukan kehendak Allah, firman Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar hidup di hadapannya. Sekalipun kita masih memakai tubuh jasmani, tetapi Tuhan akan menyediakan tubuh kita. Itulah tubuh yang tidak terlihat. Itu adalah tubuh teofani yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yang taat dan percaya kepada setiap firman, yang mau mengucapkan firman, bahwa firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah benar dan tidak pernah memilih-milih. Dan apa yang dikatakan oleh firman dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus harus kita lakukan. Dan kita percaya pada firman tersebut. Itulah jalan kebenaran.
Karena kita tahu bahwa dia adalah pintu, dia adalah jalan. Jadi menyimpang daripada jalan tersebut, maka akan terjadi kesesakan. Akan sesat. Dan menuju kepada jalan kebinasaan. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan pola pikirnya, pola kita secara berpikir, atau pola pikir kita untuk menuju kepada jalan yang sempurna, itu melalui Yesus Kristus. Dan kita akan sampai ke tanah perjanjian tersebut yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita memperjuangkan firman Tuhan. Karena kita tahu tanpa ada perjuangan pengorbanan, maka itu tidak bisa disebutkan anak Allah. Karena tidak bisa sewenang manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak berdampak. Kita tahu apa yang sedang berlangsung di akhir zaman ini. Sama persis bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka dulu keluar daripada Mesir. 1 di antara 1 juta. Yang terhitung laki-laki 2 juta. Belum terhitung anak-anak dan perempuan. Tetapi kita tahu hanya 2 yang sampai ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Haleluya. Apakah banyak pengintai? Apakah banyak pengaruh di tengah perjalanan? Bagaimana dengan rayuan seorang yang tidak taat kepada putusan pada waktu itu? Orang melakukan sesuatu supaya orang tertarik kepada perkataannya. Dan orang-orang membuat sebuah patung emas, membangun sebuah patung emas supaya ada Tuhan mereka, tempat pengaduan mereka. Padahal Tuhan akan menjijikkan apabila bangsa Israel melakukan hal tersebut. Haleluya. Ketika Musa meninggalkan mereka dan Musa bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Untuk membawa titah ke-10 tersebut. Apa yang sedang berlangsung di akhir zaman ini? Orang-orang tidak bisa, tidak sabar untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Itulah membuat mereka sehingga memiliki menuju jalan yang sesat. Padahal maut sudah menantikan di sana. Jadi sehingga mereka sampai kepada kebinasaan. Jadi kalau Allah berfirman, Yesus Kristus berfirman, apa yang dikatakan harus dilakukan oleh orang-orang percaya harus dilakukan. Keluar daripada firman tersebut, mereka akan binasa. Haleluya. Jadi dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dimana tentang pembahasan kita tentang siapakah Melkisedek ini. Minggu kemarin yang kita pelajari dan kita bahas. Dan supaya kita tahu bahwa dia adalah Allah sendiri yang memakai tubuh teofani. Haleluya, glory. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita langsung saja membuka di kitab Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 mulai dari ayat 17 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke tempat Syawir, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia adalah seorang imam yang maha tinggi. Haleluya.
Mari kita buka di Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 10% dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kitab Wahyu 17. Kita lihat Kitab Wahyu 17 ayat 1. Ya, Kitab Wahyu 17 atau 14 ya, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kita perhatikan, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Dan kita lihat di Wahyu 19 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sudah komplit dan sudah sempurna bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Raja yang lain di atas daripada Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan di atas daripada Yesus Kristus. Dialah yang kekal. Dialah Raja damai. Haleluya. Glory. Siapakah dia sebenarnya? Sedangkan Melkisedek yang dikatakan tadi, dia adalah Raja di atas segala Raja dan Raja damai dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Abraham, ya, ketika dia datang menyosong, dan Abraham berkata, Tuhan. Haleluya. Tuhan. Dan Abraham menyediakan, ya, roti bagi mereka, dan mereka duduk di bawah pohon terbanting. Haleluya. Glory. Supaya kita mengerti bahwa dia adalah memakai tubuh Theophany. Haleluya. Dan kita lihat nanti bagaimana diunjukkan dengan perkataan Melkisedek Allah kepada Musa. Haleluya. Ya, saya perjelaskan. Jadi kita lihat nabi yang lain pada suatu kali yang bernama Samuel. Dia adalah manusia besar. Dia sudah mendengar Israel memberitahu mereka supaya mereka jangan memiliki seorang raja, supaya mereka tidak memiliki seorang raja yang dikehendaki oleh bangsa Israel tersebut. Haleluya. Jadi dia berkata, pernahkah aku mengatakan sesuatu hal kepada kalian di dalam nama Tuhan tetapi tidak terjadi? Samuel mengatakan hal tersebut kepada bangsa tersebut. Jadi mereka berkata, tidak, segala sesuatu yang kamu katakan di dalam nama Tuhan selalu terjadi. Karena memang mereka melihat selalu terjadi apa yang dikatakan oleh Samuel. Jadi dia adalah seorang nabi dan dia mati. Jadi kira-kira 3 atau 4 tahun kemudian raja itu mengalami kesulitan. Kesulitan. Jadi itu adalah sebelum darah Yesus Kristus ditumpahkan di kayu salib.
Jadi dia berada di Firdaus, dan seorang dukun dari Edom memanggil seseorang supaya datang menghibur Saul, ya, bukan Samuel, Saul. Dan ketika dukun itu melihat dia berdiri, dia berkata, "Aku melihat." Ya, mari kita lihat supaya jelas yang tertulis di kitab Samuel 28. Kitab Samuel ayat 28 ayat 13-14. Haleluya. Maka berbicaralah raja kepadanya, "Jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Haleluya. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul, ya, dari dalam bumi. Haleluya. Melihat dia berdiri dan dia berkata, "Aku melihat yang ilahi keluar dari dalam bumi." Jadi sesudah manusia itu mati, dikubur, dan sudah busuk di dalam kubur, disinilah dia sedang berdiri di dalam gua itu dengan mengenakan jubah nabinya. Samuel memakai jubah nabinya dan masih seorang nabi. Dia tetap masih seorang nabi. Haleluya, sekalipun dia sudah memakai tubuh teofani. Sebab dia berkata, "Kenapa engkau memanggil aku keluar dari tempat peristirahatku? Menemui engkau yang menjadi musuh bagi Allah." Karena Samuel tahu bahwa dia sudah menjadi musuh bagi Allah. Haleluya. Kenapa? Karena kehendak manusia ialah yang dipakai, tetapi Tuhan mengizinkan. Lihatlah, dia bernubuat. Haleluya. Jadi dia bernubuat. Apa yang dikatakan Samuel? "Besok malam pada saat ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku." Dia masih seorang nabi, meskipun dia sudah meninggalkan tubuh yang lain. Haleluya. Bisa kita dapatkan di 1 Samuel 28 ayat 10-19. Haleluya. Dia ada di sini dan adalah bagian firman itu. Dan dia keluar dari kehidupan daging itu kembali ke tubuh itu yang sudah dipersiapkan bagi dia sebelum dasar dunia ada. Allah sudah mempersiapkan tubuh itu sebelum dasar dunia ada. Dia masuk ke dalam teofani itu yang adalah firman. Haleluya. Jadi itulah di mana semua orang percaya pergi ketika mereka pergi atau kita sudah pergi dari bumi ini. Haleluya. Jadi kemudian di dalam rupa itu maka selubung itu diangkat. Kita melihat adalah firman juga ketika kita masuk ke situ. Kita melihat firman tersebut. Haleluya. Jadi pewahyuan yang benar mengenai Melkisedek nampak jelas bahwa dia adalah Allah. Melkisedek adalah Allah, firman. Sebelum dia menjadi daging, Allah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia menjadi daging. Jadi Allah firman. Karena dia pasti begitu, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi yang tidak fana seperti dia. Haleluya. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai ayah dan ibu, Yusuf dan Maria. Dia mempunyai ibu dan ayah. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab,
bahwa Yesus tidak pernah memanggil Yusuf ayah. Haleluya. Yesus pun tidak pernah memanggil ibu. Dia selalu memanggil perempuan. Haleluya. Tetapi yang jelas yang mengasuh adalah Yusuf dan Maria. Dia adalah ayah dan ibu. Tetapi Yesus tidak pernah memanggil ayah dan ibu. Haleluya. Tetapi kita lihat Melkisedek ini tidak berbapa ataupun beribu. Yesus mempunyai waktu yang dia mulai. Jadi seorang manusia ini, Melkisedek, dia tidak mempunyai. Kita lihat Yesus menyerahkan nyawanya. Manusia ini tidak, karena dia adalah kehidupan. Dan itu adalah manusia yang sama itu sendiri, senantiasa. Haleluya. Jadi kita perhatikan Raja Kebenaran. Sudah kita baca tadi di Ibrani 7 ayat 2. Raja Kebenaran dan Raja Damai. Dia adalah dua raja. Raja Damai dan Raja Kebenaran. Dua raja. Bukan berarti dua orang raja, tetapi dua yang disebut Raja Damai dan Raja Kebenaran. Haleluya. Jadi Raja Kebenaran juga Raja Damai. Dia adalah dua raja di situ. Jadi sekarang semenjak dia sudah datang di dalam daging itu dan tubuhnya diangkat di Wahyu, ya. Lihat di Wahyu di Wahyu 17 ayat 14, ya, kita sudah baca tadi. Dia disebut raja di atas segala raja. Dia adalah ketiganya. Allah raja, Teofani raja, Yesus raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Semuanya itu terpenuhi sama seperti jiwa, tubuh, dan roh. Semuanya itu menjadi satu. Jadi juga dia adalah Bapa yang adalah yang pertama, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Anak dan Roh Kudus. Roh Raja Kebenaran. Atribut roh Teofani. Raja Damai, Teofani. Dan di dalam daging dia adalah raja di atas segala raja. Oknum yang sama. Haleluya. Jadi ketika Teofani itu, kita melihat bahwa Musa melihat dia di Keluaran 33 ayat 2. Ya, di Keluaran di Keluaran 33 ayat 22 sampai 23, ya, bukan di Keluaran 33 ayat 2. Di Keluaran kita lihat di Keluaran 33 ayat 22 ini harus kita baca. Kita lihat di Keluaran 33 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan mendapatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Kita perhatikan, aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Kita perhatikan, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi dia lihat, ya, Musa melihat punggungnya. Haleluya.
Jadi dia adalah teofani. Musa ingin melihat Allah. Dia sudah mendengar suaranya, mendengar dia berbicara kepadanya, melihat dia di semak yang menyala dengan sebuah tiang api yang besar. Dan dia berkata, "Siapakah engkau?" "Aku ingin tahu siapakah engkau." Musa berkata, "Aku akan menaruh jika engkau mau memperbolehkan aku melihat. Aku mau melihat wajah," kata Musa. Jadi dia berkata, "Tidak ada manusia yang dapat melihat wajahku," kata Allah. Dia berkata, "Aku akan menutup matamu dengan tanganku." Allah menutup matanya dengan tangan Allah sendiri. Dan aku akan lewat. Allah akan lewat. Dan kamu dapat melihat punggungku, tetapi tidak wajah. Haleluya. Haleluya. Dan ketika dia lewat, itu adalah punggung seorang manusia. Itu adalah teofani. Jadi kemudian firman yang datang ke Musa, "Aku ini." Itu adalah firman. Firman datang kepada Musa di dalam rupa tiang api di semak yang menyala. Kita lihat. Musa melihat bahwa punggung itu adalah punggung manusia. Musa melihat bahwa dia adalah tiang api di semak yang menyala. Dan dikatakan, "Aku ini." Haleluya. Jadi sebagaimana firman yang dijelaskan oleh para nabi, jelas semuanya, sebagaimana juga yang dikatakan yang datang kepada Abraham sebagai seorang manusia di bawah pohon terbantin itu. Haleluya. Jadi disitulah datang seorang manusia kepada Abraham. 3 orang. Kita perhatikan ada tiga orang. Dan duduk di bawah pohon terbantin 3 orang. Dan kita perhatikan sesudah dia berbicara kepada Abraham, kenapa dia datang? Abraham merupakan orang yang membawa janji dan pesan akan kedatangan anak itu. Dan juga dia adalah nabi firman Allah yang percaya firman Allah. Mengatakan apa saja yang bertentangan seolah-olah tidak ada. Haleluya. Jadi kita lihat betapa sempurnanya firman itu. Firman datang kepada nabi. Ada Allah di dalam sebuah teofani. Dan Alkitab katakan firman datang kepada nabi. Haleluya. Jadi Abraham katakan itu Allah. Abraham katakan Melkisedek adalah Allah. Dia mengatakan namanya adalah, dia memanggil dia Elohim. Di Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat di Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika engkau telah mendapat kasih Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Kita perhatikan, dikatakan Tuanku, bukan Tuan-Tuan, tetapi dikatakan Tuanku.
Ayat 1 apa yang dikatakan di situ? Kemudian Tuhan menampakkan diri. Jadi kalau Tuhan sudah menampakkan diri, berarti siapakah yang datang kepada Abraham?